selamat datang di acara paling menarik bagi kalian gamers dan e-sport enthusiast. Aku, Viola Rizkika, bakalan bawain kalian kabar terbaru mengenai e-sport Jawa Timur. Hari ini kami akan membahas keberangkatan kontingen e-sport Jawa Timur yang siap bertanding di Fornas 7 Jawa Barat 2023. Kontingen e-sport Jatim berangkat menuju Fornas 7 Jabar 2023 untuk pertandingan bergengsi. Dalam acara berita ini, kita akan menyaksikan keberangkatan kontingen e-sport Jatim yang siap menghadapi tantangan dan peluang di Fornas 7 Jabar 2023. Kita akan mendengar dari para atlet e-sport dan pelatih tentang persiapan, target, dan harapan mereka tentang turnamen ini. Kita juga akan melihat dukungan dan respon dari pemerintah dan masyarakat terhadap partisipasi kontingen e-sport Jatim. Ikuti acara ini dan bersiaplah untuk terhibur oleh kisah-kisah seru dari dunia e-sport Jatim. Halo teman-teman e-sport di sana dan juga para pendengar. Saya Dayat dan saat ini saya berada di lokasi keberangkatan kontingen e-sport Jatim menuju Fornas 7 Jabar 2023, tepatnya di Bandung, Sudirman Grand Ballroom. Mari kita lihat siapa saja yang akan mewakili Jawa Timur dalam turnamen bergengsi ini. Dengan Mas siapa? Mas Rian. Di sini sebagai apa? Dari official dari perwakilan kontingen dari Jawa Timur. Begini Mas, saya ingin menanyakan, bisakah Anda memberitahu siapa saja yang mengikuti dari kontingen e-sport Jatim atau divisi apa aja lah? Kalau dari Jawa Timur kita ada 3 divisi, yaitu e-football yang pertama, kemudian yang kedua ada Mobile Legends, sama yang ketiga adalah PUBG Mobile. Oke nih, kita bersama dengan tim ofisialnya Mobile Legends dari Jawa Timur. Aku ingin tanya nih Mas ya, untuk harapan tim Mobile Legends dari kontingen e-sport Jawa Timurnya itu bagaimana aja? Untuk saat ini kan tim Mobile Legends kita sedang bertanding dan nanti di match pertama nanti akan melawan Jambi dan melawan dari tim provinsi lainnya. Harapan saya semoga bisa menyabet medali dan membawa pulang dari kontingen Mobile Legends atau e-sport ya Mas. Terus untuk Jawa Timur pastinya. Untuk kedepannya semoga di tahun-tahun berikutnya Jawa Timur juga masih bisa mengirimkan atlet-atletnya dengan generasi yang mungkin yang baru dan berkembang gitu sih. Bagaimana persiapan tim dalam menghadapi Fornas 7 Jawa Barat 2023? Oke, kalau dari persiapan tim kita ada 3 divisi yang berbeda-beda ya. Tentunya berbagai daerah juga. Lalu untuk latihannya itu kalau dari tim Mobile Legends kita juga melakukan scrim gitu, latihan tiap hari terjadwal gitu. Semua juga terjadwal. E-football, Mobile Legends dan juga PUBG. Kita sediakan mereka untuk latihan dengan scrim dengan tim-tim lain dan juga mengikuti turnamen-turnamen kecil agar melatih mereka juga. Gitu. Itu dia informasi terkini dari kontingen e-sport Jawa Timur yang akan berangkat menuju Fornas 7 Jawa Barat 2023. Saya Viola Rizkika dan reporter Beriman Hidayatullah pamit undur diri. Sampai jumpa kembali dan semangat!
Hai teman-teman semua, selamat datang di acara yang akan membawa kalian menjelajahi dunia e-sport Jawa Timur. Hari ini saya, Viola Rizkika, akan mengajak kalian menggali isu-isu menarik mengenai pengembangan industri gaming di daerah Jawa Timur. Menggali isu e-sport di Jawa Timur, tantangan dan peluang bagi pengembangan industri gaming. Dalam acara berita ini, kita akan menyelami dunia e-sport di Jawa Timur yang penuh dengan tantangan dan peluang. Kita akan mendengar dari para ahli dan anggota komunitas e-sport tentang bagaimana mereka menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan berkontribusi dalam membangun ekosistem gaming yang kuat. Oke Mas, ini aku mau tanya satu pertanyaan nih buat teman-teman. Bagaimana sih pengaruh e-sport terhadap kehidupan sosial, ekonomi maupun kreatifnya masyarakat? Oke. Pengaruh e-sports di Indonesia terutama udah semakin pesat ya. Pastinya dari segi sosial kalian bisa mendapatkan teman baru di game ya kan. Kalau soal ekonomi kreatif pastinya banyak opportunity di e-sports. Jangan cuma lihat dari pro player, tapi kita sudah bisa mencari peluang usaha, bisnis di e-sports juga. Lalu juga peluang pekerjaan di e-sports. Ada namanya caster, ada namanya event organizer, broadcasting, dan lain-lain. Jadi buat teman-teman di Indonesia, gamers di Indonesia terutama, harus tetap cari opportunity di dalam ekosistem e-sports Indonesia untuk meningkatkan ekonomi Indonesia juga. Oke. Nah, satu pertanyaan terakhir nih Mas. Tadi katanya satu. Satu lagi deh. Bercanda. Jadi harapan Mas Ibnu untuk e-sport di daerah biar bagaimana sih untuk kedepannya? Oke, dengan adanya IESPA dan juga dengan adanya pengurus besar e-sport Indonesia, pastinya kesempatan teman-teman untuk berkompetisi semakin besar. Latihan terus untuk teman-teman atau adik-adik yang pengen jadi pro player, latihan terus, tapi jangan lupa manajemen waktu harus dijaga. Tetap belajar, jangan lupa untuk sekolah juga ya, tapi berlatih terus boleh sampai kalian bisa berprestasi. Itulah pemaparan yang sangat menarik mengenai pengembangan industri e-sport di Jawa Timur. Terima kasih kepada narasumber dan komunitas atas informasinya. Semoga kedepannya e-sport Jawa Timur lebih berkembang dan mencetak berbagai prestasi gemilang. Saya, Viola Rizkika, dan reporter yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih. Halo pemirsa, selamat datang di acara paling spesial kita hari ini. Saya Muhammad Guntur, dengan reporter di lapangan, kita akan menjelajahi seputar dunia e-sport yang menginspirasi di Jawa Timur. E-sport Jawa Timur menginspirasi generasi muda dan membangun komunitas gaming yang solid. Dalam acara berita spesial ini, kita akan menyaksikan bagaimana e-sport telah mengubah kehidupan para gamers di Jawa Timur. Dari hobi menjadi karir, dari impian menjadi kenyataan. Kita akan mendengar langsung dari para anggota komunitas gaming dan ahli e-sport tentang kontribusi, perkembangan, dan harapan mereka terhadap industri e-sport di daerah ini. Oke, aku sekarang dengan salah satu tim official dari kontingen e-sport Jawa Timur. Aku memberikan beberapa pertanyaan ke Mas Katon ya? Ya. Nah, bagaimana komunitas gaming di Jawa Timur berkontribusi dalam membangun ekosistem e-sport yang solid? Oke, siap.
Kalau kita bilang komunitas e-sport itu kan banyak sekali karena game itu kan banyak. Cuma karena kita ini di IESPA apalagi di Fornas ini kan hanya beberapa game tertentu. Saya rasa dari komunitas itu lebih banyak support lah kepada game-game yang sudah terpilih atau terpilih untuk dipertandingkan di Fornas ini. Jadi bukan menimbulkan kecemburuan, malah menjadikan support system bahwa game-game yang sedang akan dipertandingkan ini diberikan support. Dan dari komunitas juga mari kita belajar mandiri karena kita pun baru pertama kali datang di Fornas bertanding itu kita mencoba komunitas belajar mandiri, mengumpulkan pemain, menciptakan suasana yang baik untuk player-player baru, lalu berdiskusi dengan teman-teman atau komunitas lainnya bagaimana cara mengembangkan bakat para player ini. Gitu. Oke Mas, pertanyaan kedua ya, terkait bagaimana perkembangan industri e-sport di Jawa Timur bagaimana sih? Menurut saya untuk beberapa tahun terakhir ini sangat berkembang ya. Dilihat dari jumlah player yang pertama, yang kedua dari banyaknya pertandingan yang diselenggarakan di Jawa Timur. Karena sebelumnya itu hanya pertandingan komunitas-komunitas, namun beberapa tahun terakhir mulai banyak turnamen dari segi IESPA, dari segi ESI, itu yang dengan prize pool besar menarik para player baru dengan antusiasme yang baru. Jadi saya rasa sangat berkembang di beberapa tahun terakhir ini. Begini Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Apa yang mendorong minat anak muda Jawa Timur ikut dalam industri e-sport ini? Ya, kalau selama ini kita sebagai pemain juga merasakan bahwa di dunia e-sport itu yang penting adalah apresiasi. Jadi bagaimana ada wadah untuk mengapresiasi para anak muda. Dan caranya tentu saja selain pertandingan itu bagaimana kita menempa mereka. Jadi bagaimana sekarang udah muncul e-school gitu, terus habis itu klub-klub gitu. Jadi itu sebuah ranah apresiasi yang dibutuhkan para kaula muda untuk terjun. Karena kita akan melihat masa depan bukan sekarang atau kemarin gitu. Jadi ketika kita bilang anak muda, otomatis kita harus apresiasi mereka dengan cara-cara itu tadi. Terima kasih banyak kepada narasumber atas informasinya. Saya beserta reporter yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan berita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.